Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana Yesus mewartakan dirinya. Yesus mewartakan kedekatan dia dengan Allah, bahwa Yesus itu Allah sendiri. Namun sekaligus juga Yesus mewartakan kedekatan dia dengan para muridnya, dia dengan manusia. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar dari Yohanes 14, 1-12 ini merupakan awal pesan perpisahan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan Yesus sebenarnya sederhana sekali. Namun dari pesan itulah Yesus mewartakan dirinya. Apa pesan Yesus? Yaitu janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Itu satu pesan awal. Kemudian Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi pesannya sederhana, bukan? Ya, jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Para saudara yang dikasihi Tuhan, pesan itu dilengkapi lagi dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang sangat kuat bagi iman kita, untuk menguatkan kita agar kita yakin dan percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan identitas Yesus yang sangat mendalam bagi kita, yang sangat kuat bagi kita. Ini bagian dari serangkaian 7 wahyu kristologis. 7 wahyu, aku adalah, akulah, yang kita dengar dalam Injil Yohanes. Di sini kita lihat bagaimana Yesus menempatkan predikat-predikat, kata-kata sifat yang melekat di dalam dirinya. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi para domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan kehidupan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yesus menekankan pentingnya iman kita untuk percaya bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau di sini kita lihat strukturnya, aku, jalan, tidak ada yang bisa datang kepadaku kecuali melalui aku. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuat kita orang beriman Kristiani, pengikut Kristus, harus semakin yakin dan percaya. Siapa lagi yang berbicara bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak seorang pun. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri yang berkata. Dialah satu-satunya jalan yang menuntun kepada Bapa. Yesus satu-satunya jalan. Dan para saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini bukan hanya kepada Thomas dan sekelompok kecil orang atau yang kita kenal dengan para rasul, tetapi untuk semua orang. Tidak seorang pun, ya. Jadi sekarang kita nggak boleh ragu-ragu lagi. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun dapat sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tapi para saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan itu kita lihat ada seorang murid yang bertanya,
murid, "Tuhan, kami tidak tahu kemana kamu pergi." Bagaimana kita bisa tahu jalannya? Ya, di sini semakin menarik bahwa pertanyaan Thomas itu membuat Yesus semakin menggarisbawahi lagi yang menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan yang benar kepada Bapa, yaitu menuju kehidupan. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, ini pewahyuan diri Yesus, identitas Yesus bagi kita, semakin menekankan supaya apa yang Dia pesankan tadi, janganlah gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Barang siapa yang telah melihat aku, dia melihat Allah. Maka para saudara, setelah pewahyuan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, kita mendengar pernyataan yang mungkin membuat murid-murid juga pusing pada saat itu. Ya, jika kamu mengenal aku, maka kamu juga akan mengenal Bapakku. Mulai sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihatnya. Itu sebenarnya membuat para murid pusing. Jika kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Pernyataan ini mengacu kembali kepada apa yang dinyatakan pada kesimpulan Injil Yohanes. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Anak tunggal Allah yang berada di sisi Bapa telah menyatakan Dia. Yohanes 1 ayat 18. Maka sebenarnya kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi, bagi orang yang hidup itu sangat mustahil melihat Allah. Jadi siapa yang melihat Allah, dia mati. Bisa kita lihat Keluaran 33 ayat 20. Tetapi juga di situ pertanyaan Filipus kepada Yesus itu menggambarkan bukan kekurangan iman, bukan ketidakpercayaan, tapi pertanyaan Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa, itu akan cukup bagi kami. Itu rasa-rasanya pertanyaan yang tidak pantas kalau kita pikirkan, tetapi itu adalah suatu kerinduan iman. Adalah suatu kerinduan iman, Tuhan tunjukkanlah kepada kami. Kesalahpahaman iman itu juga khas menggemakan keinginan terdalam umat manusia untuk melihat Tuhan sebagai kepenuhan kebahagiaan, dan itu akan cukup bagi kita. Cukup tunjukkanlah kepada Tuhan. Maka para saudara, di sini kita dengar pertanyaan Filipus itu rasa-rasanya naif, menyiapkan panggung untuk pewahyuan Yesus lebih lanjut. Yang di tengah-tengah dua pertanyaan dalam ayat 9, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Para saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua ialah pernyataan Yesus sendiri tentang identitas Dia, dan diakhiri dengan dua kali kata amen, amen, ya. Amen, amen. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ditulis bahwa Yesus mengatakan barang siapa percaya pada aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kepada saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita lihat bagaimana pentingnya pesan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam terang ini kita ingat akan pesan Paus Fransiskus pada Hari Minggu Misi Sedunia tahun 2022. Saya akan mengutip, sesungguhnya Kristus yang bangkit dari antara orang mati adalah Dia yang kepadanya kita harus bersaksi dan hidupnya harus kita bagikan. Misionaris Kristus tidak diutus untuk mengkomunikasikan diri mereka sendiri, untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan persuasif mereka atau keterampilan manajerial mereka. Sebaliknya, kehormatan tertinggi mereka adalah untuk mempersembahkan Kristus dalam perkataan dan perbuatan, memberitakan kepada semua orang kabar baik tentang keselamatannya,
seperti yang dilakukan para rasul pertama dengan sukacita dan kebenaran. Saya mendesak semua orang untuk mengambil sekali lagi keberanian, kejujuran dari orang-orang Kristen pertama untuk memberikan kesaksian tentang Kristus dalam perkataan dan perbuatan di setiap bidang kehidupan. Maka kita yang tidak gelisah, kita yang tidak takut, kita yang percaya kepada Tuhan bahwa Dialah jalan kebenaran dan kehidupan, hendaknya berani untuk pergi mewartakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian.